Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Magdalena Samosir dari kelas 11 MIPA 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang permainan sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang. Di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Permainan sepak bola melibatkan pergerakan unsur fisik, mental, motorik kasar, motorik halus, serta dibangun dengan kekuatan tim yang solid. Pergerakan semua unsur tersebut dilakukan untuk menjaga pergerakan tetap dinamis dan melewati garis gawang. Adapun bola yang digunakan dalam permainan sepak bola berbentuk oval, di mana setiap pergerakannya dilakukan oleh pemain menggunakan kaki dan hanya penjaga gawang atau kiper yang bisa menyentuh bola menggunakan tangan. Momen dan peristiwa dari pertandingan sepak bola memang memberikan kesan yang tidak terlupakan dan selalu menarik untuk diperhatikan, untuk dilihat gerak demi geraknya. Tidak salah, sepak bola menjadi salah satu olahraga terfavorit di dunia. Olahraga yang dimainkan oleh 250 juta orang ini di lebih dari 200 negara juga berkomitmen untuk menjadikan olahraga yang wajib dimiliki. Sehingga banyak supporter dan juga keluarga yang berkomitmen untuk tidak melewatkan pertandingan sepak bola, baik liga profesional maupun liga amatir. Selanjutnya, sejarah permainan sepak bola. Permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ketiga dan 2 SM dengan nama permainan cuju, di mana cuju dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara-negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari mereka sendiri, seperti Yunani kuno dan Roma. Oleh karena itu, cukup sulit untuk menentukan klub sepak bola yang pertama hadir di muka bumi ini. Beberapa sejarawan Inggris mempercayai bahwa terdapat klub profesional yang dibentuk di Inggris pada tahun 1862 dengan nama klub Inggris Notts County. Setahun kemudian, sepak bola modern lahir pada tahun 1863 ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan. Sejak setelah itu, pada tahun 1883 dilangsungkan turnamen nasional pertama yang melibatkan 4 negara, yaitu Irlandia, Inggris, Skotlandia, dan Wales. Meskipun sepak bola menjadi fenomena yang banyak digandrungi di Inggris, perlahan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Pertandingan pertama pada tahun 1867 yang berlangsung di luar Eropa, yaitu di Argentina. Tepat pada tanggal 21 Mei 1904, Federation International Football Association atau FIFA didirikan yang ditandatangani oleh 7 negara, yaitu Belgia, Denmark, Prancis, Spanyol, Belanda, Swedia, dan Swiss. Meskipun Inggris identik dengan sejarah perkembangan sepak bola, akan tetapi mereka tidak turut serta bergabung sejak awal. Tetap saja, mereka bergabung pada tahun berikutnya. Selanjutnya, ada peraturan yang ada dalam permainan sepak bola. Yang pertama, peraturan tentang gol yang sah, di mana aturan pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk memenangkan pertandingan bola harus masuk ke gawang lawan. Setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Gol dapat dicetak dengan bagian tubuh manapun selain dari tangan atau lengan hingga ke bahu. Yang kedua, peraturan tentang waktu permainan. Aturan umum yang perlu diperhatikan adalah waktu yang berlaku sama pertandingan. Waktunya itu 90 menit. Selama pertandingan akan dibagi menjadi 2 bagian, 45 menit pertama, kemudian akan mengambil waktu selama 15 menit untuk melanjutkan permainan kedua juga selama 45 menit. Ketika permainan berakhir secara imbang selama 90 menit, berikut dengan tambahannya,
makan, dan dilanjutkan adu penalti untuk menentukan pemenang. Di mana penalti ini dilakukan dalam kotak penalti dengan menendang bola ke arah gawang lawan. Yang ketiga, peraturan tentang jumlah pemain. Aturan tentang jumlah pemain terdapat dalam setiap tim sebanyak 11 pemain, terdiri dari 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain pengganti. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja. Dalam pertandingan dengan masing-masing tim dapat melakukan maksimal 3 pergantian pemain per sisi. Selain itu, para pemain harus memakai equipment atau peralatan seperti mengenakan baju bola, bantalan tulang kering, dan jersey yang serasi. Selain itu, penjaga gawang juga akan mengenakan sarung tangan yang empuk. Dari setiap tim akan ditunjukkan satu kapten, di mana kaptennya yang nanti akan memakai karet kapten. Bola yang digunakan dalam permainan juga telah diatur di mana lingkaran harus memiliki ukuran lingkar 58 hingga 61 cm. Yang keempat, peraturan wasit dan pemberian kartu. Setiap pertandingan harus menyertakan 1 wasit dan 2 asisten wasit atau hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan apapun yang mungkin perlu dibuat, seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan ditambahkan tepat waktu di akhir setiap babak. Wasit dapat berkonsultasi dengan asisten wasit kapan saja dalam pertandingan mengenai keputusan. Tugas asisten wasit untuk menentukan offside dalam pertandingan atau lihat di bawah, melempar ke dalam untuk salah satu tim, dan juga membantu wasit dalam semua proses pengambilan keputusan jika sesuai. Untuk pelanggaran yang dilakukan seseorang pemain dapat diganjar dengan kartu kuning atau kartu merah tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Keputusan ini biasanya dilakukan atas dasar kebijakan wasit. Kedua kartu tersebut memiliki arti yang berbeda, di mana kuning sebagai tanda peringatan, sedangkan kartu merah adalah hukuman untuk pemain yang melakukan pelanggaran berat. Biasanya ditandai dengan keluarnya pemain dari lapangan hijau. Selain itu, 2 kartu kuning sama artinya dengan 1 kartu merah. Kerugian bagi tim ketika terdapat salah satu pemain yang diganjar kartu merah. Pasalnya, secara otomatis mereka akan hilang satu pemain. Manfaat yang selanjutnya, manfaat dalam permainan sepak bola. Permainan yang populer dan asik ini, dia bersifat kompetitif. Bahkan ada sebagian orang yang melakukan olahraga sepak bola ini hanya untuk mendapatkan kesenangan, meskipun alasannya hanya untuk bermain-main, menyenangkan gitu. Manfaatnya juga ada banyak. Di antaranya menambah kebugaran dan stamina, meningkatkan kerja tim dan sosial, baik untuk kesehatan mental, dan baik untuk kognisi. Dia juga bisa membantu problem solving anak pada remaja. Begitu banyak bukan manfaat dari bermain sepak bola. Selanjutnya kita melanjutkan dengan ukuran lapangan. Ukuran lapangan diperbolehkan bervariasi. Aturan FIFA menerapkan standar lapangan sepak bola internasional adalah panjangnya 100 sampai 110 meter, sementara lebarnya 64 sampai 75 meter. Adapun lingkar tengah memiliki radius 9,15 meter. Sedangkan ukuran kotak penalti adalah 40,3 kali 16,5 meter. Di dalam lapangan terdapat 2 gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper, di mana gawang itu sendiri terdiri dari bingkai berukuran tinggi 8 kaki dan lebar 8 meter. Teknik dasar permainan sepak bola.
Teknik dalam sepak bola menjadi salah satu elemen yang paling jelas dan terlihat dalam permainan sepak bola. Kemampuan dalam teknik sepak bola akan berpengaruh besar terhadap kemenangan tim. Yang pertama, teknik dasar mengoper bola atau passing. Teknik passing atau operan yang baik agar bola dapat terakurasi dan sampai di kaki teman tanpa direbut oleh tim lawan dengan cara inside of the foot or pass of full pass, kaki atau kaki bagian dalam. Teknik passing dengan kaki bagian dalam ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dan cocok untuk dipakai di operan jarak pendek. Memiliki kecepatan sedang dan bola kecil kemungkinan akan melambung tinggi sehingga rekan kita pun semakin mudah menerima operan kita. Yang kedua, outside of the foot atau kaki bagian luar. Tipe passing outside of the foot ini adalah mengoper dengan bagian kaki luar. Ini harus sering-sering dilatih karena agak susah dari jenis passing yang tadi pertama. Kelebihan passing ini dipakai oleh passing tipuan agar bola tidak direbut oleh tim lawan. Yang ketiga, in-step drive. Teknik passing in-step drive dipakai untuk passing jarak jauh. Posisi tendangan berada di bagian tengah agak ke bawah, sehingga bola bisa mencapai target yang jauh. Yang keempat, chip pass. Teknik dalam sepak bola ini adalah teknik yang dipakai untuk dapat mencapai titik umpan yang terhadang oleh lawan dengan melambungkan bola. Teknik ini bisa dipakai untuk jarak pendek maupun jangka pendek. Hanya saja jarak antara kita dengan lawan harus agak jauh agar bola tidak terhenti dan terkena tubuh lawan. Teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Teknik dasar sepak bola selanjutnya adalah menghentikan atau menerima bola. Teknik ini penting untuk dikuasai agar bola tidak mantul lagi dan direbut oleh lawan. Untuk itu perlu keahlian dalam menerima bola. Yang pertama, menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. Teknik ini bisa kita lakukan dengan menginjakkan bola kaki yang sedikit terangkat dan lutut ditekuk. Agar terjadi dengan mulus, pastikan mata juga fokus dan tertuju pada arah datangnya bola. Yang kedua, menggunakan kaki bagian dalam. Seperti saat mengoper bola, kaki bagian dalam juga bisa dipakai untuk menghentikan bola. Saat bola mau sampai, kaki juga bergerak mengikuti arah gerakan bola agar bola tidak terpantul dan bisa mendarat dengan sempurna. Yang ketiga, menahan bola dengan kaki bagian luar. Bagian luar juga bisa dipakai untuk menahan bola, namun teknik ini lebih sulit dilakukan ketimbang teknik yang pertama dan kedua tadi. Namun, lebih efektif dari segi kecepatan. Pemain bisa langsung menghentikan bola, terus dribbling dan lanjut untuk menyerang. Selanjutnya, mengiring atau dribbling bola. Keterampilan mengiring bola ini berguna untuk mengontrol penuh terhadap bola. Dribbling, manuver, dan membawa bola dengan kecepatan tinggi adalah kunci kesuksesan sebelum mencetak gol. Dribbling yang menggunakan sisi kaki bagian dalam, caranya dengan menyentuh bola dengan sisi kaki bagian dalam dan posisi kaki adalah tegak lurus terhadap bola. Kemudian bola ditendang pelan-pelan untuk gunanya untuk mempertahankan kontrol bola. Selanjutnya, dribbling dengan sisi kaki bagian luar. Keterampilan mengontrol bola biasanya dapat dilakukan dengan berlari dan mendorong bola sehingga bisa mempertahankan bola tersebut tetap berada di sisi luar kaki. Dribbling menggunakan kura-kura kaki. Teknik dribbling ini menggunakan kura-kura kaki. Teknik ini dibilang lebih enak atau bisa dipakai untuk dribbling dengan kecepatan tinggi atau lari. Selanjutnya, mengontrol bola.
Pertama adalah mengontrol bola. Hal ini berkaitan dengan pengendalian bola yang berkaitan dengan bola dengan penguasaan seluruh bagian tubuh terkecuali tangan dalam memainkan dan mengatur keberadaan bola agar tetap stabil di antara bagian tubuh. Dengan kontrol bola yang baik, seorang dapat menerima operan dan melakukan operan baik lambung maupun datar. Kontrol bola adalah kemampuan mempertahankan penguasaan bola dan melindungi dari lawan. Kontrol tubuh, di mana kemampuan pemain menggerakkan tubuhnya dengan lancar saat pertandingan. Juga mengoptimalkan keseimbangan. Mengontrol tubuh saat pertandingan berkaitan dengan langkah yang tepat, lari yang seimbang, dan keseimbangan gravitasi ketika melakukan lompatan. Sekian penjelasan dari saya mengenai permainan sepak bola. Saya Helen Magdalena Samosir dari kelas 11 MIPA 4. Terima kasih.